Selamat siang sahabat tani Indonesia. Kita ada di kebun sawit yang bulan 2 lalu kita develop aplikasi jamu oblok-obloknya Pak Sawal di bulan 2 dan kita sudah lihat hasilnya. Inilah dia. Dan kita kedatangan tamu Bapak ini Cornelius dari Palembang, pengen ngelihat hasilnya. Dan kita sebetulnya lagi masuk musim sedikit buah, dan alhamdulillah di kebun Pak Haji kita tidak ada stop panen, selalu masih ada dikasih hasil buahnya. Sawit Deplot ini sudah 2 kali aplikasi, mulai bulan 2 sama Pak Sawal langsung, dan sampai saat ini tunas dan buahnya kita masih dikasih. Dan ini full ampas JST dan tuenannya. Oke, bagaimana Pak hasilnya setelah kunjungan yang kita deplot sama Pak Sawal? Mungkin bisa diamatin Pak Cornelius. Ya, terima kasih Pak. Menurut pengalaman saya selama ini memang buahnya cukup bagus. Pelepahnya juga hijau bagus dan bukaannya juga bagus. Bukaan itu menunjukkan bahwa kembang sudah mulai keluar. Ya, ya. Sebentar lagi muncul tuh, karena dia udah buka. Iya, iya. Kira-kira itu Pak yang bisa saya membagi setelah saya melihat akan keadaan di kebun Pak Haji ini. Terima kasih. Produktivitas di sini bagaimana? Produktivitas di sini selalu stabil. Di sini luasnya 3,5 hektar, kita dikasih 4 sampai 6 ton dalam sekali putaran panen. Sekali putaran berarti per 2 minggu atau per 2 minggu sampai 1 bulan. 4 ton. 4 sampai 6 ton kita dikasih. 6 sebulan. Oke. Sebelumnya waktu make kimia sintetik bagaimana? Sebelum kita pakai, ini kan sawit masih ya muda. Jadi kalau kita selama ini kalau sawit masih muda itu kita belum kasih sepenuhnya, belum kasih banyak pupuk. Dan 2 tahun yang lalu pupuk tidak ada, makanya langsung kita aplikasi sama Pak Sawal langsung di sini. Nah inilah kita lihat hasilnya. Ya. Kalau Pak Haji sendiri lihat lahannya begini, hasilnya bagaimana Pak? Saya aja sebenarnya udah saya kesini waktu nanam, nggak tahu berapa tahun ini sudah umurnya nih, baru kesini lagi. Jadi semuanya nguruskan si Haris ya. Namun sesuai dengan pernyataannya tadi bahwa selama ini yang muda-muda tuh nggak dipupuk, apalagi 2 tahun yang lalu tuh harga sawit anjlok, pupuk juga hilang ya. Kami sampai frustrasi udah nggak ada pupuk. Tapi alhamdulillah ya, berkat kerja keras kita, kemudian ada Pak Sawal bisa berkunjung ke sini, ya jarinlah kami bikin yang namanya JST dan turunannya, atau kalau boleh dikata jamu oblok-oblok itu, yang mana awalnya kami nggak percaya apa bisa ya kok buah-buahan jadikan pupuk gitu loh. Ya alhamdulillah kita coba, ternyata hanya dalam jangka 3 bulan setelah itu kelihatan hasilnya. Langsung bobot buahnya berat, dan ini akhirnya itu yang menambah motivasi kami, sehingga dari teman-teman yang udah melihat hasil kita tuh banyak sekali ngikut. Apalagi mereka mau beli pupuk kimia itu sudah harganya mahal, barang tidak ada, mau pakai yang non subsidi kelewatan mahal. Ya akhirnya mereka juga dengan terpaksa mau ikut sama kami daripada tidak ada di pupuk katanya. Tapi alhamdulillah hasilnya kayaknya jauh lebih baik lah kalau menurut saya dibandingkan dengan pupuk kimia sintesis. Nah hari ini kita kedatangan tamu dari sahabat Lumbung Bumi Jejama ya. Jamu Jejama di Lampung ya. Mereka sebenarnya punya kelapa sawit di sana seluas 40 hektar. Yang mana sebelumnya mereka itu pakai pupuk kimia sintetis, bahkan impor ya. Karena
Katanya kualitasnya tuh tidak meragukan lagi, yang diimpor bisa dites. Nah waktu itu hasil sawitnya luar biasa, bahkan dia jadi percontohan. Tapi setelah harga sawit anjlok, mereka juga ya agak ini, karena pupuknya banyak, hasilnya nggak ada. Justru malah sekarang ini malah nggak ada buahnya sama sekali loh. Saya bilang ya, kita memang sekarang ini musim trek Pak. Musim trek lah, sehingga kami juga mengalami kekurangan produksi. Dia bilang loh, ini sebenarnya bukan musim trek, ini normal. Dia bilang, kita biasanya tuh lebih banyak hasilnya daripada ini sudah musim treknya. Dia bilang loh, ini bagus katanya menurut dia. Nah, jadi mereka tuh datang ke sini ingin membuktikan langsung apakah memang benar JST buatan Lumbung Bumi Mandiri itu bisa diandalkan untuk sawit. Mereka datang jauh-jauh khusus datang ke kebun ini. Ya setelah kami keliling-keliling, mereka udah rencana begitu pulang itu mau langsung aplikasi dengan produk jamu kita, yang mana dibuat dari bahan-bahan yang atau buah-buahan yang tidak produktif lah, istilahnya selama ini tidak diminatin gitu loh. Bahkan kami sendiri yang bikin itu sudah jadi mata pencarian bagi yang mencari, karena macam-macam kita cari, mulai dari ramin sapinya, segala eceng gondok yang tidak ada harganya, segala bandotan, itu buah maja, mengkudu, daun kelor, itu udah nggak ada harganya. Ternyata itu jadi pupuk buat sawit kita. Dan bukan hanya sawit, kami di Lumbung Bumi Samarinda ini ya udahlah larinya ke padi, dan itu sudah kita juga buktikan yang barusan panen ini. Kemudian larinya juga ke semangka itu sampai 15 kilo lebih satu bijinya, yang mana petani kita sudah bilang udah puluhan tahun tanam semangka Pak, maksimal 8 kilo. Dan kalau 8 kilo pasti itu buahnya itu berlobang dan pasti buahnya hambar. Tatkala pakai punya kita, itu biasanya yang pakai kimia atau produk jamu yang merek lain, itu begitu sudah 1 bulan setelah keluar pentil, maka daun dan batang itu mengering karena disedot oleh buah. Ternyata kami punya sampai 2 bulan setelah keluar pentil masih keluar kembang, sehingga buah itu menyedot nutrisi tidak ada habis-habisnya sampai besarnya 15 kilo. Dan rasanya paling manis dan tidak ada lubang. Itulah yang menyebabkan dia bilang udah luar biasa Pak Haji, baru saya ketemu yang namanya jamu yang seperti inilah katanya. Kalau yang lain itu pupuk, kita ternyata ya pakai jamu. Ya mungkin bahkan kami tuh hampir 2 tahun tidak dipupuk sawit kami. Ya dengan adanya jamu ini, ya udah langsung kami terbuka lagi. Kemudian kita aplikasinya dan ternyata hasilnya tuh jauh lebih baik dan sangat memuaskan. Demikianlah penjelasan kami hasil deplot dengan Pak Sawal Lumbung Bumi Samarinda Kaltim, dan hasilnya sangat memuaskan. Semangat petani Samarinda Indonesia.